Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh kelas 8? Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku kelas 8 yang Bapak banggakan, kali ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu di bab 2, lanjutan materi dari bab pertama. Bab 2 kita akan membahas yaitu dengan judul lebih dekat kepada Allah dengan melaksanakan sholat sunnah. Anak-anak yang Bapak banggakan, di dalam materi bab 2 ini yang akan kita bahas yaitu secara detail tentang sholat sunnah. Di situ ada gambar 2.1 yaitu orang yang sedang melaksanakan sholat. Kemudian materi yang akan kita bahas diantaranya yaitu sholat sunnah. Ada sholat sunnah berjamaah, ada sholat sunnah munfarid atau sendirian, dan sholat sunnah yang bisa dilaksanakan berjamaah juga dilaksanakan secara munfarid. Kemudian kita akan membahas macam-macamnya dan ketentuan, kemudian tata cara dan cara melaksanakannya. Jadi kalau praktek, karena saat ini kita belum diperbolehkan untuk tatap muka, anak-anak bisa mempraktekkan sholat sunnahnya di rumah. Terus kemudian harapannya setelah kita belajar melaksanakan sholat sunnah, sikap mulia yang akan kita dapatkan diantaranya yang pertama, terbiasa hidup disiplin, menghargai orang lain, mengutamakan kebersamaan, lebih bertanggung jawab dan berpendirian kuat, serta memiliki tekad dan semangat yang kuat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, materi kelas 8 ini anak-anak bisa lihat di buku paket Pendidikan Agama Islam kelas 8. Ini itu tentang bab 2 tentang sholat sunnah. Ini yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang yang mari renungkan. Anak-anak silahkan bisa dibaca di buku tersebut, yaitu yang pertama mari renungkan. Nah, ini banyak sekali kajian-kajian materi yang menjadi bekal atau ilmu yang jika anak-anak baca, maka anak-anak akan paham apa yang dimaksud atau materi yang dimaksud tentang sholat sunnah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tentang dialog islami. Nah, ini ada guru yang menjelaskan di depan kelas. Ya, silakan anak-anak baca secara detail, kemudian anak bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dari dialog islami tersebut. Selanjutnya yaitu tentang mutiara hasanah Islam. Nah, di sini ada beberapa 4 gambar yang tentunya anak-anak perlu pahami. Nah, di sini ada 4 gambar, yaitu yang pertama ada gambar orang yang melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah, kemudian orang yang melaksanakan sholat sunnah atau orang yang melaksanakan sholat secara munfarid sendirian, dan orang yang melaksanakan sholat berjamaah bersama keluarga. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada materi yang bisa anak-anak baca kemudian anak pahami. Lanjut, yaitu materi yang pertama yaitu tentang sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah yaitu tentunya anak-anak pernah melaksanakan. Jadi diantaranya macam-macamnya ada sholat sunnah Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf gerhana matahari, sholat khusuf gerhana bulan, dan sholat istisqa. Nah, ini adalah beberapa sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, dan di situ dijelaskan secara detail materinya. Dari sholat Idul Fitri ini dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, kemudian sholat Idul Adha, sholat kusuf gerhana matahari, gerhana bulan, dan sholat istisqa yaitu sholat
dalam rangka meminta pertolongan hujan seperti itu. Nah, di sini ada niat melaksanakan sholat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal Idul Fitri ra'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, ini salah satu contoh niat sholat Idul Fitri. Kemudian sholat Idul Adha juga dilengkapi dengan tata caranya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal Idul Adha ra'ataini lillahi ta'ala. Artinya saya berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian kita lanjut ke sholat khusuf gerhana matahari. Ya, silakan anak-anak bisa baca secara detail. Kemudian sholat khusuf gerhana bulan, sholat istisqa yaitu sholat memohon hujan turun. Selanjutnya yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid. Itu sholat sunnah yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Yaitu macam-macamnya, diantaranya ada sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah. Nah, sholat rawatib diantaranya yaitu ada sholat rawatib muakkad, yaitu sholat yang sangat dianjurkan. Adapun yang merupakan sholat rawatib muakkad yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan sholat rawatib khairu muakkad yaitu sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib ini terbagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah qobliyah yang dikerjakan sebelum sholat fardu, dan sholat sunnah ba'diyah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Artinya sholat rawatib ini adalah sholat yang mengirimi sholat fardu atau sholat yang mengiringi sholat wajib, yaitu sholat qobliyah yaitu sebelum sholat fardu, kemudian ba'diyah setelah sholat fardu. Di situ sudah dijelaskan tata caranya. Terus selanjutnya yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dalam rangka menghormati masjid. Kemudian ada sholat sunnah istikharah yaitu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu sholat sunnah berjamaah atau munfarid, yaitu diantaranya ada yang pertama sholat tarawih yang kita laksanakan pada bulan Ramadan malam hari waktunya. Kemudian sholat sunnah witir, ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan yaitu bilangannya ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Kemudian sholat sunnah duha waktunya pagi hari. Kemudian sholat sunnah tahajud waktunya sepertiga malam. Selanjutnya materi sholat tasbih. Dan kita lanjut yaitu hikmah melaksanakan sholat sunnah. Ada A, B, C, D, E, F. Nah, ini anak-anak silahkan baca di buku paket. Nah, silahkan anak-anak baca di buku paket, dipahami, diteliti agar anak-anak bisa paham dan tahu ilmu mengetahui sholat sunnah, sholat sunnah, kemudian tata caranya, bacaannya, ya. Nah, anak-anak bisa melaksanakan sholat sunnah tersebut. Nah, demikian materi singkat ini yang Bapak sampaikan, semoga menjadi pedoman bagi anak-anak untuk bisa belajar di rumah dengan baik. Kemudian Bapak juga sudah menyiapkan yaitu materi yang perlu anak-anak kerjakan, yaitu pilihan ganda berupa 10 soal. Nah, itu sudah Bapak siapkan di e-learningnya. Silahkan anak-anak kerjakan
baca dulu materinya dengan baik. Setelah anak-anak paham, kemudian anak-anak silahkan kerjakan soal yang Bapak siapkan 10 soal pilihan ganda. Demikian materi bab 2 sebagai pengantar, materi bab 2 dan sebagai penutup materi bab 2 cukup singkat. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.